Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ada pesan sponsor. Kita sampai jam 5 gitu kan, sehubungan dengan adanya teman kita, sahabat kita yang insya Allah tanggal 26 bulan April, berarti Ahad lusa, insya Allah akan berangkat menunaikan ibadah haji. Ya, insya Allah semuanya kita menyusul, ya, diberikan kemampuan sekaligus dorongan yang kuat. Kalau mampu cuman nggak ada dorongan, tetap aja nggak haji, ya kan? Tapi ada kemampuan dan ada dorongan yang kuat sehingga kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendaftar haji. Ibu-ibu rahimakumullah, ini materinya mendingan yang lain ya, karena materinya takziah. Ya, enak. Ya. Ya. Kita materinya materi apa ya? Haji. Ya, haji apa halal bihalal aja? Ya ada halal bihalal aja. Terus pokoknya haji boleh, halal bihalal boleh, nanti nyinggung-nyinggung. Ya, ibu-ibu rahimakumullah, apa ya? Ibu-ibu, kalau saya punya duit 100.000, saya kelar nih, masih baru, tapi saya nggak bawa duit. Bawa duit? Oh enggak. Saya bawa duit 100.000, kira-kira saya kasih ke ibu, mau nggak? Mau ya? Mau. Kalau duit itu saya remes-remes, saya buang dulu, saya remes-remes, lecek mukanya, saya kasih, mau? Kok mau juga? Kalau duit itu saya kasih ke lumpur dulu, kemudian saya kasih, masih mau? Cuci. Kenapa kok mau? Padahal itu kan sudah lecek, sudah kena lumpur, tetap saja mau. Nah, karena duit yang warnanya merah itu ternyata menurut survei itu nggak ada orang pikun duit. Karena apa? Karena ada nilainya. Karena punya nilai. Kalau nggak ada nilainya, buktinya apa? Ketika disobek sedikit saja, seperapat, sobekannya dibuang, mau nggak? Nggak mau, karena kemana saja nggak laku, karena nggak ada nilainya. Ya itu. Jadi manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala itu diberikan konsep yang semacam itu, yaitu Ramadan, agar kita itu bernilai. Ada punya nilai. Apa nilainya? Yaitu takwa. Kalau orang bertakwa berarti dia punya nilai. Takwa itu ada yang sifatnya vertikal, hablum minallah, dan ada yang horizontal, yaitu sosial, yaitu hablum minan nas. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Dhuribat 'alaihimudz dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas.
akan terjadi zillah, kehinaan dimanapun saya dan ibu-ibu berada. Aina ma tuqifu, kecuali tidak akan hina itu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas, kecuali ada kegiatan, aktivitas peribadatan yang hablum minallah dan hablum minan nas. Saya kalau hablum minallah udah nanti sering pengajian isinya hablum minallah semua. Ada yang hablum minan nas, yaitu di dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 135. Ya, itu hablum minan nas, yaitu kaitannya dengan sosial. Orang yang bertakwa kaitannya dengan hubungan sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah, hai Ali, bersegeralah, hai ibu-ibu majelis taklim, bersegeralah. Apa? Suruh cepet-cepet ngapain? Ila maghfiratin, menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa itu namanya ampunan itu apa? Ampunan itu ada satrul dzunub, menutupi dosa. Allah akan nutupi dosa, segera nutupi dosa. Kalau melakukan dosa segera ditutupi. Maka segera menutupi, ya, yaitu apa? Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Yang itu akan mendapatkan apa? Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu. Akan mendapatkan surga yang luasnya itu antara langit dan bumi. Enggak cuma 60 meter. 60 meter saja sudah ada dapurnya, sudah ada kamarnya 2, ya kan? Sudah ada mobilnya, susah, ya kan? Itu rumah sangat strategis, itu semacam itu. Rumah yang sangat strategis. Ke dapur dekat, ke kamar dekat, ke semuanya dekat, ke kamar mandi dekat, semuanya dekat semuanya. Sangat strategis, ya. Rumah sangat strategis, ya kan? Ngepel cukup sejalan selesai, ini gitu kan? Apalagi ada lemarinya, ada mejanya, udah sebentar doang. Gitu. Itu surga itu luasnya langit dan bumi. Kira-kira bapak cuma satu ya. Ibu-ibu kalau dikasih yang luasnya langit dan bumi, kaplingannya mau diisi berapa? Bingung kan? Mau bikin kamar berapa? Lah ini uiddat lil muttaqin. Ini Allah siapkan untuk orang yang bertakwa. Yang begini-begini ini Allah siapkan untuk orang yang bertakwa, yang bernilai. Kalau di Indonesia yang paling tinggi nilainya itu 100.000. Ada 50.000, ada 10.000, ada 5.000, ada 2.000, ada 1.000, ada 100, ada 2.000, ada 1.000, ada 500, ada 200, ada 100. Kira-kira nilainya mesti ibu pingin yang 1.000, apa yang 2.000? Pasti pingin yang 100.000. Ini nilai. Ini takwanya harus semacam itu, maka akan mendapatkan surga semacam itu. Nah, yang kaitannya dengan hubungan sosial apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Ini pertama. Orang yang hobinya itu sedekah, berinfak. Ini ciri orang yang takwa. Selama Ramadan ibu-ibu sudah dilatih. Kalau ada orang takjil seneng banget, ya kan? Maka itu dilanjutkan, yaitu berinfak. Berinfak tidak usah nunggu kaya.
Karena yang namanya infak itu fis-sarra'i wadh-dharra. Itu ciri orang yang takwa. Baik itu kaya ataupun miskin kondisinya, yang namanya sedekah hobi itu tetap aja sedekah. Ya, tetap aja hobi sedekah. Kadang-kadang kan orang, nanti kalau saya gajinya sudah 7 juta suami saya baru mau sedekah. Ketika gajinya 5 juta, itu sedekah bisa sedekah 200 ribu setiap bulan. Untuk keluarganya 3.700.000, untuk dirinya 500, gitu kan. Kemudian untuk kebutuhan yang lain itu sekian, sedekah 200. Pakainya motor Beat Straten dia, bus 200. Ketika gajinya 7 juta, kok malah kadang-kadang nggak bisa sedekah. Kenapa? Karena kepingin nyicil motor PCX, ya kan? Akhirnya kan sayang. Aduh, ini ada sisa sekitar 2 juta. Kayaknya nyicil selama 2 tahun cukup ini. 2.500.000 buat nyicil. Yang tadinya bisa sedekah 200 ribu, gara-gara nyicil PCX atau Aerox ataupun Nmax, akhirnya nggak jadi sedekah. Berarti kira-kira yang namanya sedekah itu pasti orang kaya apa nggak mesti kaya? Nggak mesti. Maka ciri orang yang takwa itu alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra. Mau kaya mau miskin, infak. Itu ciri orang yang takwa. Gitu. Pertama itu. Yang kedua adalah, nih sosial semua nih, kecuali yang terakhir. Wal kadhiminal ghaidha. Bisa mengendalikan amarah. Ngomel-ngomelnya dikendalikan. Ya. Udah langsung macam-macam dah. Ya kan? Ngomel-ngomelnya dikendalikan. Ya, ngomel karena ibu-ibu semua ya ngomel-ngomelnya sama suami, sama sama anak, ya. Dengan nada kemarahan. Kalau nggak marah nggak apa-apa, ngomel-ngomel nggak marah, ngomel-ngomel aja. Tapi dengan nada marah yang mengikuti emosi nafsu, maka itu harus dikendalikan. Itu ciri orang yang berhasil dalam puasanya. Ibu-ibu kalau pas puasa nih, siang hari kira-kira marah nggak? Takut kan? Kenapa takut marah? Takut batal. Anaknya nakal aja, awas ntar malam baru saya marahin. Padahal kan sama saja, mau malam mau siang sama saja, gitu kan? Wal kadhiminal ghaidha. Maka ada orang yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya kan, wasiatkanlah aku tentang agama ya Rasul. Lihatnya orang ini sering marah-marah. Maka Rasulullah mengatakan la taghdab, jangan marah. Terus tanya lagi dia, yang lainnya, ya Rasulullah, ausini iddin, nasihatilah aku tentang agama ya Rasulullah. La taghdab, jangan marah, sampai 3 kali, jangan marah. Karena marah itu adalah sebagian dari setan. Coba saya kalau pas marah nih, ibu-ibu pas marah, suaminya suruh videoin, gitu kan? Kira-kira wajahnya seperti apa, tangannya itu gerakannya seperti apa, terus kata-kata yang keluar seperti apa? Nah, nanti setelah di video atau undang Pak Sayuti kalau pas mau marah, suruh videoin. Gitu kan? Nah, nanti setelah divideokan, disimpan, ditunjukkan, dilihat. Kalau saya marah itu seperti apa sih? Itu jelek banget, Bu. Bener, saya mikir-mikir kalau pas marah kok jelek banget ternyata, gitu kan? Wajahnya merah, gitu kan? Tangannya gemeter, gitu kan? Ucapannya itu apa? Itu padahal gara-gara piring hadiah pecah.
Itu sudah anaknya takut, padahal itu cuma hadiah rinso gitu kan. Ya Allah. Gitu kan. Aduh. Ya. Makanya orang-orang dulu itu kalau yang namanya orang kan kadang-kadang namanya marah ya marah gitu kan, cuman terkendali, ya kan, harusnya wal kadhiminal ghaidha, mengendalikan amarah, dikendalikan, jangan sampai hilang apa kan, hilang kesadarannya, nempeleng, mukul gitu kan, sumpah serapah kata-katanya. Anaknya sendiri dibilang kata anak dasar anak setan, ini dia sendiri, berarti kan ibunya setan, bapaknya setan, kan susah lagi. Jangan gitu kan. Itu. Jadi, dan kalau ternyata seorang tua mengucapkan kalimat semacam itu, akhirnya malaikat liwat, amin, bingung sendiri nanti. Ya kan? Ke depan jadi setan beneran kan bingung. Iya kan? Nah, wal kadhiminal ghaidha. Jadi dalam bahasa Arab itu al-ghaidh marah. Ada di bawahnya ghaidh, marahnya buangan itu al-ghaidh. Bawahnya namanya al-ghadab. Ya, al-ghadab itu marah juga. Maka hati-hati dalam marah. Makanya ada orang-orang dahulu ketika marah itu kepada anak atau kepada orang sumpah serapahnya jangan sampai hilang kesadarannya. Ngucapinnya adalah bahlul. Bahlul apa bu? Nah, nanti dilihat di Google ya. Bahlul itu adalah seorang waliullah pada zaman Harun ar-Rasyid, masih saudara sama Harun ar-Rasyid. Ya, ketika marah sama anak supaya anak itu kelak menjadi orang alim meskipun dalam kondisi orang tuanya marah, maka disebut bahlul kamu. Tapi mindset sekarang pikirannya, hatinya sudah beda ketika bilang bahlul, artinya bodoh, dungu, kan gitu kan? Lah dungu beneran nanti. Nauzubillahi min dzalik. Itu wal kadhimina ghaidha. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah wal afina 'anil nas, yaitu memberi maaf, pemaaf kepada yang lain. Sudah nggak marah, kendali marahnya teratasi, terus kemudian menjadi pemaaf. Biasanya ibu-ibu keterhama teman-temannya afwan ya, ya kan? Ya udah, ana maafin. Nah, maaf itu apa? Afwan, afwun. Afwun itu artinya adalah adamul uqubah, tidak adanya hukuman, nggak ngasih hukuman, ya. Kenapa? Karena apa? Mahfuz dzambi, menghapus dosa, sudah dihapus. Wa atharihi, dan dampak dari dosa itu, ya kan? Jadi enak sekali, dosanya kehapus, kemudian bekas dampaknya dari dosa itu dihapus, sehingga adamul uqubah, tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menjadi seorang pemaaf, maka apa yang ada? Hati kita sudah menghilangkan dosa-dosa yang dilakukan oleh saudaranya. Ya, maka ada di antaranya ada 3 orang golongan yang akan disegerakan masuk surga. Ya, disegerakan masuk surga. Di antaranya yang pertama adalah orang yang menyambung silaturahmi. Sil man qata'aka, sambunglah orang-orang yang telah memutus silaturahmi kepada kamu. Dia mah nggak pernah kesini, saya juga nggak pernah, ya sama-sama namanya mutusin, gitu kan? Itu mah saudara saya yang dia mah nggak pernah boro-boro nelpon, kalau nggak saya telepon nggak bakal mau nelpon, apalagi silaturahmi kemari. Kepikiran kepingin silaturahmi aja apa enggak? Nggak ada kepikiran. Lah kita sebagai orang yang tahu tentang itu, kepingin masuk surga, maka sil man qata'aka, sambunglah telepon
kirimin itu yang namanya duren montong. Ntar kembalinya kan kembalinya adalah singkong rebus. itu silaturahmi, itu dijalin, gitu. Yang kedua apa? Wa'fu amman asa'aka, maafkan orang yang berbuat buruk kepadamu. Jadi dimaafin, yaitu apa? Hapus keburukannya dalam diri kita, dampak-dampaknya juga dihapus. Nggak ada kita pun niat ingin memberikan sanksi kepada dia. Maka itu namanya orang yang pemaaf. Tapi kalau masih dendam, belum. Ketakwaannya nilainya mungkin 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, belum sampai 100.000 rupiah. Gitu. Kira-kira kepingnya yang mana? Nah, kelebihnya yang 100 udah, berarti saudaranya, temennya, tetangganya hapus. Itu takwa, gitu kan? Gitu. Kemudian yang ketiga adalah wa ahsin, berbuat baiklah kepada siapa saja. Orang yang pernah buruk kepadanya, orang yang pernah mencaciknya, orang yang baik kepadanya, baikin semuanya. Maka di antara berbuat baik itu adalah kepada tetangganya. Tetangga itu kan kadang-kadang macam-macam, Bu. Ya kan? Ada gara-gara pohon rame, kadang-kadang makuk malam rame, gitu kan? Kadang-kadang cucian yang bersabun itu kirim ke tetangganya ngomel-ngomel, atau kita yang dari tetangganya ngirim ke kita, depan kita yang ngomel-ngomel. Maka berbuat baiklah. Insya Allah yang semacam itu Allah akan masukkan ke dalam surga. Ya, itu wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Di sini apa ihsan itu? Sering kan, yakin ibu-ibu hafalnya ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Tapi itu dataran hablum minallah, vertikalnya. Horizontalnya apa? Yang namanya ihsan. Laisal ihsan man hasuna ila man hasuna ilaih. Bukan disebut baik ketika orang itu hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Ibu-ibu senyum kepada saya baik senyum. Besok ibu-ibu ngasih roti ke saya kasih roti. Itu mah balas budi namanya, bukan baik. Bu, minta cabenya. Kemarin sudah ngasih cabai, saya kasih garam dah. Gitu kan, itu balas budi namanya. Tetapi yang namanya kebaikan itu adalah fa innal ihsan man hasuna ila man asaa ilaih. Orang yang berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik padanya, tetap berbuat baik. Karena dia melakukan kebaikannya itu lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ingin dibalas kebaikannya. Susah apa gampang? Gampang kalau mau. Saya khawatirnya begini, kalau serba susah masuk surga, itu susah banget kayaknya. Padahal kan kita oleh Rasulullah sudah dikasih kuncinya. Ibu-ibu dikasih kunci neraka enggak? Enggak kan? Tapi kasih kunci surga enggak sama Rasulullah? Apa kunci surga? Miftahul jannah. Lah itu udah ada kunci. Ngapain kita kok? Berarti kalau sudah ada kuncinya itu mesti gampang. Cuman kita nggak mau saja, kadang-kadang jadi berat. Gitu kan? Itu. Jadi wallahu yuhibbul muhsinin. Yang terakhir hablum minallah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yaitu ketika berbuat dosa. Ibu-ibu pernah berbuat dosa? Ya.
Pasti, ya kan? Saya tanya lagi, Ustaz pernah berdosa? Pasti, gitu kan? Apalagi setelah Ramadan. Ramadan itu mungkin terkurangi, setelah Ramadan tambah. Tetapi Allah katakan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, ketika berbuat keji atau menzolimi dirinya sendiri, segera ingat Allah. Pertama itu kalau berdosa, pertama yang dilakukan adalah ingat Allah, zakarullah. Kemudian yang kedua adalah fastaghfiru lidzunubihim, mohon ampun kepada Allah. Karena apa? Tidak ada yang dapat memberikan ampun, tidak ada yang dapat memberikan ampunan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ini yang ketiga, walam yusirru ala ma fa'alu, ya, tidak mengulangi lagi. Di dalam hadis dikatakan bahwasanya orang yang berdosa kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengulangi seperti dosa yang sama, itu kal mustahzi' li rabbi, ya kan? Kal mustahzi' li rabbi, seperti orang yang sedang meledek Tuhannya, mengolok-olok Tuhannya. Bahasa Inggrisnya ngece, atau ngece Bu ya. Itu Tuhannya, itu enggak sama. Maka tiga itu harus terpenuhi, karena pada dasarnya orang yang melakukan dosa itu wahum ya'lamun, dia tahu kalau itu dosa, tapi gengsi diingatkan, Bu, itu namanya sedang riba, Bu. Enggak, ini beneran kok, Bu, itu ngambil punyaan orang belanja tukang sayur sedikit saja itu namanya nyolong, Bu. Enggak, ini cuma kecil. Tahu sebenarnya, tapi hatinya enggak terima. Maka segera ingat Allah, istighfar, dan berjanji tidak mengulangi lagi. Jam 5:03, mohon maaf kelewatan 3 menit. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.